Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hampir semua jenis BBM di Pariaman langka. Antrean mengular hingga ke badan jalan. Terombang-ambing di laut karena perahu mati mesin. 7 pemancing dievakuasi tim SAR. Mengajak siswa menjadi relawan. Basarnas Pasaman adakan pelatihan singkat. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Jalan Bypass Jati Pariaman pada Rabu pagi. Hal ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak yang masih tersedia di SPBU itu. Namun faktanya, banyak jenis BBM yang kosong. Pertalite, Pertamax, hingga Pertamax Turbo mengalami kelangkaan. Kalaupun ada, jumlahnya pun tinggal sedikit. Petugas SPBU hanya melayani selama 2 jam untuk jenis Pertalite dan Biosolar karena persediaan yang menipis. Banyak kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Mereka memilih untuk bertahan di SPBU sambil menunggu datangnya pasokan BBM dari Padang. Pasalnya, jika mereka mencari ke SPBU lain, hasilnya sama saja. Akibatnya, antrean panjang pun tak terelakkan, hingga mengular ke badan jalan yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Kelangkaan bahan bakar minyak ini menyebabkan aktivitas pengguna kendaraan menjadi terganggu, karena aktivitas warga dalam menjalankan roda perekonomian terhambat. Kecewa Pak, cuman tak gaduh kerja yang lain. Aturan di salom nerimo wak dari saho yang lain. Kok lama nuang saya sih kok gak sejam 2 jam. Setiap hari tak tu kan banyak tabuang waktu apa. Ini 2 hari Pak, 2 hari. Masyarakat kalau dikatakan tidak percaya lagi Pertamina ini nanti lain persoalan juga. Harusnya ada tanggapan ya sedemikian rupa ini. Ini kan soal transportasi, soal ekonomi nih Pak. Sudah 2 hari di Pariaman. Jadi kami menginginkan Pertamina cepat tanggap walaupun kondisi ini kebutuhan pokok oleh masyarakat sekarang nih Pak. Pihak pengelola SPBU di Jalan Bypass Jati Pariaman menyatakan kebutuhan setiap harinya untuk satu jenis BBM mencapai 24.000 liter. Kekosongan BBM saat ini disebabkan terganggunya pasokan dari Terminal Teluk Kabung Padang. Kemarin kita ada putus ibaratnya yang stok di Terminal Teluk Kabung menipis, itu dibutuhkan untuk yang di dalam kota Padang dulu. Dan itu aja untuk di dalam kota Padang belum mencukupi. Jadi memang stok kita 1 hari kemarin itu memang putus. Kelangkaan BBM di Sumatera Barat yang terjadi 2 bulan menjelang akhir tahun merupakan kasus yang selalu berulang setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Sejatinya, Pertamina sebagai penguasa tunggal BBM di negeri ini harus bisa mengatasinya, sehingga kelangkaan dengan alasan keterlambatan pasokan tidak menjadi kebiasaan setiap akhir tahun. Masyarakat menuntut Pertamina mengatasi kelangkaan BBM ini, karena jika tidak segera ditangani, sangat merugikan masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebuah perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing di tengah laut pada Selasa malam. Mendapatkan laporan itu, tim SAR gabungan menggunakan kapal RIP milik Basarnas Padang bergerak menuju kawasan Pulau Piai. Dengan waktu tempuh sekitar setengah jam, tim SAR akhirnya menemukan perahu yang membawa 7 pemancing yang terombang-ambing itu. Para pemancing selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke dermaga Polairut Padang untuk penanganan lebih lanjut. Menurut penuturan seorang pemancing, perahu mereka mengalami mati mesin di dekat Pulau Pandan, sekitar 8 km dari daratan terdekat. Dengan dorongan gelombang, perahu mengarah ke Pulau Piai. Ketika gelombang laut telah reda, para pemancing mendayung perahu mereka ke Pulau Piai dan menambatkan sauh di pulau itu, sambil menunggu bantuan tiba. Dengan kondisi mesin rusak itu, gelombang besar kami tidak bisa mengendalikan.
kemudian alhamdulillah masih juga, kemudian angin arah ke Pulau Piai, ke angin selatan ya. Nah, jadi kami doronglah sama papan, lebih kurang sekitar 2 jam mendorong, setelah kami Mandayuang, kami selamat di Piai. 7 orang, alhamdulillah dengan respon dengan rekan-rekan yang lainnya dari Polda Polda Sumbar, BPBD dan Satrol Polda Pariaman, alhamdulillah rumah zakat, alhamdulillah untuk korban berhasil kita evakuasi pada pukul 4.30 sudah sampai di dermaga di Polda Sumbar. Seluruh pemancing berada dalam kondisi sehat. Mereka akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk menambah jumlah relawan Basarnas, Pos SAR Pasaman memberikan sosialisasi evakuasi dari ketinggian. Kegiatan ini diikuti puluhan siswa dari berbagai sekolah di Pasaman Barat. Mereka diajarkan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk pencarian hingga sosialisasi evakuasi di ketinggian. Berbagai alat yang digunakan untuk evakuasi dari ketinggian dikenalkan oleh tim. Mulai dari cincin kait, tali statis, tali dinamis, harness, dan deskender. Peserta juga diajarkan teori turun dari ketinggian dan mempraktikkannya secara langsung di kantor Basarnas Pos SAR Pasaman. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Pasalnya, mereka baru pertama kali mencoba turun tali dari ketinggian. Wilayah Pasaman Barat terdiri dari perbukitan dan rawan terjadinya bencana. Sehingga diharapkan para peserta bisa menjadi relawan jika terjadi bencana di wilayah masing-masing. Waktu naiknya gregetan, tapi pas mau turun rasa cemas tuh hilang semuanya Kak, kayak happy aja pas turunnya. Cara pegangan talinya Kak. Jadi kalau yang talian di atas atau yang dipegang tangan kiri itu nggak perlu dipegang kuat-kuat, tapi yang bagian arah tangan kanan yang di bawah itu yang perlu dipegang kuat untuk menahan tali dan keseimbangan. Di sini kami dikenalkan dengan alat-alat untuk ketinggian tersebut. Juga kami diajarkan langsung cara terjun dari ketinggian itu. Impresinya seru sekali. Yang pertama deg-degan pasti, tapi ini pengalaman berharga terutama bagi saya sendiri. Mungkin kalau bagi saya sendiri harapannya itu dengan saya ikut kegiatan ini, kami ikut kegiatan ini, semisal ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, kami tahu gimana taktik-taktik dalam penanggulangan hal tersebut. Ya, mengingat banyaknya kejadian yang ada di Pasaman Barat ini, yang juga merupakan wilayah perbukitan dan lembah-lembah, kita membutuhkan banyak sekali relawan seperti adik-adik ini. Jadi kita bekali mereka, kita beritahu apa yang penting dilakukan ketika bekerja di ketinggian, dan kita juga bekali sampai mereka mampu melaksanakan rappelling, kemudian penyelamatan lainnya juga. Diharapkan dari pelatihan ini, para relawan Basarnas dari kalangan siswa ini bisa menerapkan ilmu yang diperoleh di lingkungan mereka masing-masing jika terjadi kondisi tertentu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.